Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kembali lagi kita akan belajar materi IPA kelas 8, di mana pada video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai rangka dan sendi. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai otot, karena otot juga merupakan bagian dari sistem gerak pada manusia. Apakah kalian sudah menyiapkan alat tulisnya? Nah, silahkan ketika kalian menonton video ini, boleh kalian sambil mencatat materi yang akan Ibu sampaikan di video kali ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu biar teman-teman diberikan pemahaman dalam belajarnya. Berdoa dimulai. Setelah kita sudah berdoa, yuk kita masuk ke materi mengenai otot. Tapi sebelumnya, coba kalian perhatikan dulu kedua tokoh berikut ini. Ada yang tahu ini siapa? Ya betul, itu adalah tokoh binaragawan ya. Yang sebelah kiri itu adalah Aderai, dan yang sebelah kanan itu tokoh animasi Popeye. Nah, kalian tahu nggak sih kalau mereka itu terkenalnya itu dilihat dari ciri apanya? Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya, mereka terkenal dengan ototnya yang besar-besar. Jadi sebenarnya otot itu apa ya? Ayo, siapa yang tahu apa sih itu otot? Otot adalah alat gerak aktif yang ada di dalam tubuh manusia. Tanpa adanya otot, tulang tidak dapat digerakkan. Nah, tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Kenapa seperti itu? Karena otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Paham ya? Setelah kita tahu apa itu otot, nah kita masuk ke jenis-jenis otot, di mana jenis otot ini terbagi menjadi tiga. Ada 3 macam jenis otot. Yang pertama itu ada otot polos, yang kedua itu ada otot lurik, yang ketiga itu ada otot jantung. Apa sih perbedaan dari ketiga jenis otot tersebut? Yuk kita bahas. Yang pertama itu ada otot polos ya, di mana otot polos ini memiliki ciri berinti satu ya. Boleh sambil diperhatikan gambarnya yang sebelah kanan ya, dia memiliki satu inti, kemudian berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing, bekerja secara tidak sadar, tidak disadari atau otonom, kemudian kerjanya juga lambat dan tidak cepat lelah. Nah, otot polos ini berada pada organ-organ dalam tubuh seperti organ pada sistem pencernaan, organ pada sistem reproduksi atau kelamin, organ pada sistem ekskresi, dan pembuluh darah. Kita lanjut ke otot yang berikutnya, itu ada otot lurik ya, atau biasa yang disebut dengan otot rangka. Boleh sambil dilihat gambarnya ya sebelah kanan. Otot lurik ini memiliki ciri yang pertama itu memiliki garis gelap terang atau disebut juga dengan aktin dan miosin. Otot seratnya lintang, kemudian aktin dan miosin itulah komponen penggerak otot. Nah, otot lurik juga ini berbentuk silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Nah, nukleus itu kan adalah inti selnya tuh ya, boleh diperhatikan tuh ya. Dia memiliki banyak inti di tepi. Nah, otot lurik ini terdapat pada rangka. Nah, otot lurik inilah yang dapat menggerakkan tulang-tulang kita ya, atau tulang rangka dapat bergerak karena adanya otot lurik. Oh iya, cara kerja dari otot lurik ini adalah disadari ya, atau disadari oleh kita, tidak secara otonom tapi disadari. Kita lanjut ke jenis otot yang ketiga ya, yang terakhir itu ada otot jantung. Nah, boleh diperhatikan gambarnya ya. Bentuknya hampir sama seperti otot lurik tadi ya, cuman otot jantung ini memiliki
cirinya itu adalah dia berinti banyak di tengah. Kalau tadi kan otot lurik itu intinya banyaknya itu di tepi. Tapi kalau otot jantung ini memiliki banyak inti di tengah. Kemudian terletak di organ jantung. Sesuai namanya ya, otot jantung. Nah, letaknya juga di organ jantung. Nah, kemudian bentuknya dia berbentuk serabut lurik bercabang ya, berbentuk serabut lurik bercabang, dan cara kerjanya juga ini secara otonom, sama seperti otot polos ya. Kalau otot lurik kan tadi cara kerjanya disadari nih, kalau otot jantung ini secara otonom, artinya tidak disadari. Sudah tahu kan sekarang perbedaan dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, sekarang kita masuk ke sifat kerja otot. Sifat kerja otot ini terbagi menjadi dua, ada antagonis dan ada sinergis. Apa sih itu bedanya? Yang pertama itu ada sifat kerja otot antagonis. Nah, sifat kerja otot antagonis ini ialah kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan ya, yaitu kontraksi dan relaksasi berlawanan ya. Contohnya ada apa aja sih? Nah, di sini ada yang pertama itu ada fleksi dan ekstensi, artinya membengkokkan dan meluruskan. Nah, contoh dari gerak tersebut itu adalah terdapat pada sendi siku dan lutut. Kemudian yang kedua itu ada abduksi dan aduksi, menjauh dan mendekati badan. Contohnya itu ada sendi lengan atas dan sendi paha ya. Yang ketiga ada pronasi dan supinasi, menelungkup dan menengadah ya. Contohnya itu adalah membalikan telapak tangan. Yang keempat ada depresi dan elevasi, ke bawah dan ke atas. Contohnya itu adalah gerakan kepala menunduk dan menengadah. Kita lanjut ke sifat kerja otot yang kedua ya, itu ada sifat kerja otot sinergis, di mana otot sinergis ini berbeda dengan otot antagonis. Otot sinergis adalah kerja otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah atau saling bekerja sama ya. Contohnya itu ada otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Mungkin cukup sekian saja materi kita hari ini ya mengenai otot. Nah, dari sini kalian sudah tahu apa itu otot, kemudian jenis otot itu ada apa saja dan perbedaannya, kemudian sifat kerja otot. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Ibu akhiri saja ya untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus tetap semangat belajarnya ya.